Shalom blessed people, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Masih di dalam suasana pandemi COVID-19, namun saya percaya melewati berbagai musim kehidupan yang seperti kita rasakan hari-hari ini, walau bagaimanapun juga tangan Tuhan yang perkasa senantiasa menopang kehidupan kita semua. Bisa bilang amin? Haleluya. Saya akan memulai satu serial khotbah baru, yaitu The Power of Choices. Katakan yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. The Power of Choices. Ada kuasa yang besar di balik cara kita menentukan keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini kita akan sama-sama belajar tentang pengaruh dari sebuah pilihan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya jemaat sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk memilih. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan menggunakan kuasa untuk memilih itu dengan bijaksana di dalam hidup kita, supaya kita bisa memilih hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan tentunya mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Nah saudara, survei membuktikan bahwa setiap harinya manusia itu minimal membuat lebih dari 1.000 keputusan setiap hari. Mulai dari keputusan yang sangat-sangat remeh, keputusan yang lumayan penting, dan keputusan-keputusan yang sangat-sangat penting. Saya kasih contoh, mulai sejak kita melek mata, bangun tidur kita sudah membuat keputusan. Mau bangun jam berapa? Kemudian ketika kita bangun, kita memutuskan mau jalan ke kamar mandi pakai sandal atau tidak. Kita memutuskan akan mandi hari itu atau tidak. Menu apa yang akan kita persiapkan untuk makan. Ibu-ibu memilih bahan-bahan masakan apa dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita bicara tentang pekerjaan kita, persiapan-persiapan apa saja yang harus kita pilih untuk kita bisa bekerja dengan baik pada hari itu, dan lain sebagainya. Namun intinya saudara, di dalam kehidupan kita ini, kita begitu banyak diperhadapkan dengan berbagai-bagai pilihan. Kalau kita salah pilih dalam hal-hal yang kecil, contoh seorang wanita salah pilih menggunakan warna lipstik yang mungkin diketawain sebentar oleh orang, tapi hasilnya nggak fatal. Dia bukan foto model, dia orang biasa. Atau ketika seseorang salah kostum dalam menghadiri satu perayaan atau suatu pesta dan lain sebagainya, ya paling malulah sebentar, tapi hasilnya tidak akan terlalu fatal. Namun kalau seseorang salah memilih pada hal-hal yang penting, contohnya salah memilih jodoh, salah memilih iman, salah memilih pekerjaan, dan lain sebagainya, maka hasilnya bisa menjadi fatal dan sangat merugikan. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membuka hati, untuk belajar seperti apa sih asal mula dari pilihan, supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai opsi, berbagai pilihan di dalam hidup. Dan mari kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan mau kita memilih dengan tanggung jawab. Bagaimana Tuhan mau kita memilih sesuai dengan kehendak Allah, supaya setiap pilihan kita itu mendatangkan berkat dan berbuah lebat. Tuhan gak mau pilihan-pilihan di dalam hidup kita ini justru mendatangkan malapetaka. Tuhan sedih
kalau kita memilih hal-hal yang justru mendatangkan kutuk di dalam hidup kita. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi dunia yang terlalu banyak pilihan ini, Tuhan mau memberikan kepada kita petunjuk, guidelines, bagaimana kita bisa memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita akan lihat sama-sama asal mula dari pilihan. Kita melihat saudara di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, kita menjumpai di sana bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya dari kehampaan, alias tanpa bahan sama sekali. Hanya dengan firman-Nya, maka langit, bumi, dan segala isinya itu tercipta. Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, Anda perhatikan saudara, pada waktu Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah, Allah menaruh Adam dan Hawa ini di Taman Eden yang penuh dengan berbagai macam pilihan-pilihan hidup yang terbaik, yang siap untuk dinikmati oleh mereka. Ya, mereka mendapatkan satu tempat yang ideal, yang penuh dengan berbagai macam pilihan hidup untuk bisa dikelola dan dinikmati dengan baik. Jadi ini satu hal yang begitu luar biasa. Manusia tidak diciptakan pada hari yang pertama ketika belum ada apa-apa. Karena apa? Kalau dia diciptakan pada hari pertama, bingung mau makan apa, mau ngapain juga. Tapi Tuhan menempatkan, menata alam semesta ini terlebih dahulu, supaya ketika manusia diciptakan, dia sudah mendapatkan tempat yang terbaik dengan berbagai pilihan-pilihan hidup yang terbaik dari Allah sendiri. Nah, saudara, kalau kita melihat manusia itu diciptakan Allah sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei. Itu sebabnya manusia itu disebut sebagai the crown of creation. Makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, jauh melebihi dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Karena apa? Karena manusia itu, sekali lagi dikatakan tadi, dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Nah, itu sebabnya, saudara, manusia itu mempunyai keserupaan moral dengan Allah sampai tahap tertentu. Demikian juga punya susunan jasmani dengan Allah sampai batas tertentu, serta memiliki kehendak bebas untuk memilih, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah free will. Anda ingat baik-baik bahwa manusia tidak diciptakan Allah seperti robot yang disetel, ya saya taat, ya saya taat. Enggak, tapi manusia diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas untuk taat atau tidak taat, untuk memilih dari sekian banyak pilihan untuk dirinya sendiri. Nah, ingat ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menaruh mereka di Taman Eden, di satu lingkungan yang teramat sangat sempurna. Taman Eden begitu indah dan di sana bebas dari dosa. Tidak ada sakit penyakit, bebas dari bencana alam dan berbagai masalah. Tugas manusia dari Allah adalah untuk merawat dan memelihara Taman Eden itu dengan penuh tanggung jawab. Tetapi, saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian 3, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-7, datanglah
si ular, iblis itu untuk menggoda Hawa supaya ia makan buah terlarang itu. Dan pada waktu itulah Hawa diperhadapkan dengan dua pilihan. Satu, taat kepada perintah Allah untuk tidak memakan buah terlarang itu, atau mendengar perkataan iblis dan makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya saudara, kita sudah tahu cerita ini, perempuan itu justru mendengarkan perkataan iblis, makan buah pengetahuan baik dan benar itu, dan membagikannya kepada suaminya Adam, sehingga jatuhlah manusia ke dalam dosa. Nah saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka runtuhlah kemuliaan Allah di dalam kehidupan manusia itu. Dan saudara, mulai saat itu kutuk dosa menimpa manusia. Kenapa? Karena mereka salah memilih. Harusnya mereka memilih tetap taat kepada Allah, tapi karena Hawa melihat dengan matanya, wah ini kelihatannya enak ia mendengar dari iblis, kalau makan buah ini engkau jadi seperti Tuhan. Wah hebat dong. Hatinya pun ingin naik kelas seperti Tuhan. Akhirnya jatuhlah manusia pada pilihan hidup yang salah. Nah akibatnya apa? Kutuk dosa menimpa manusia. Alkitab katakan wanita mulai saat itu akan menderita saat melahirkan anak. Kejadian 3:16. Padahal saudara, mungkin di dalam desain Allah manusia itu kalau melahirkan tidak menderita, tapi karena dosa, mulai sejak saat itu manusia kalau melahirkan bayi penuh dengan kesakitan yang luar biasa, penuh dengan pengorbanan, bukan satu perkara yang indah, tapi itulah yang sudah terjadi. Bagaimana halnya dengan pria? Pria harus kerja keras mencari nafkah. Kejadian 3:17. Harusnya Taman Eden itu begitu ramah kepada Adam dan Hawa, semuanya tinggal petik, semuanya tinggal ambil, tumbuh sendiri. Sekarang ketika mereka jatuh di dalam dosa, diusir keluar dari Taman Eden, harus mengelola bumi ini dengan kerja keras luar biasa. Supaya apa? Bisa makan. Dan ular juga dikutuk, jalan pakai perut, sehingga dia harus makan debu. Kejadian 3:14. Mungkin zaman dulu saudara seharusnya ular itu punya kaki. Tapi dari ayat ini kita melihat ular dikutuk jalan memakai perutnya sehingga dia makan debu setiap saat. Manusia juga secara umum harus mengalami the law of corruption. Tubuhnya makin lama makin lemah dan akhirnya kematian itu harus menimpa semua orang. Kejadian 3:19. Dan kalau Anda perhatikan dalam Kejadian 3:17 sampai 18, tanah yang tadinya subur, tanah yang tadinya sangat-sangat mudah dikelola, menjadi sukar ditanami, penuh hama dan onak duri. Wow. Jadi kita lihat ya, konsekuensi salah pilih itu begitu luar biasa dan tidak bisa dibuat main-main. Ya. Nah, coba saudara kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai 20. Di sini kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan peringatan kepada kita supaya kita jangan
sampai salah pilih di dalam kehidupan kita. Yuk kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama supaya ayat ini boleh menjadi panduan buat kita memilih dengan bijak di dalam kehidupan kita. Ulangan 30, 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku, Allah, memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu, dan pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, inilah latar belakang dari Ulangan 30 yang baru saja kita baca tadi. Pada waktu itu, saudara, Musa sudah berumur 120 tahun dan dia tahu waktunya untuk kembali kepada Tuhan sudah enggak lama lagi. Dan ia mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya untuk memimpin bangsa Israel masuk di tanah perjanjian. Ya, konteksnya seperti itu. Lalu ia mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan berpesan penting kepada mereka sebelum ia mati. Intisari dari pesan Musa kepada bangsa Israel yang sangat dia kenal, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sulit sekali bersyukur, gampang ngomelnya, bangsa yang gak sabaran. Kepada mereka inilah Musa berpesan, pilihlah Tuhan jika mau hidupmu diberkati. Tegas. Musa bilang, orang Israel, kalau engkau mau melihat hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan, taatilah firman Tuhan. Pilihlah hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau engkau sengaja memilih untuk hidup dalam penyembahan berhala, memilih untuk hidup di dalam dosa, maka kutuklah yang datang kepada kalian. Nah, saudara, ia berkata, pilihan itu ada pada tangan kita masing-masing. Tuhan hanya bisa mengatakan kalau mau hidup benar nih berkatnya. Kalau nggak mau diberkati, mau hidup dalam kutuk, ya ini lakukan dosa. Tapi yang ngelakoni, yang milih adalah kita semua yang mendengar peringatan dan firman itu. Saudara, Musa sungguh-sungguh berdoa supaya bangsa Israel menentukan pilihan yang tepat. Itu apa? Hidup bersama dengan Tuhan dan firman-firman-Nya.
Kalau kita terapkan firman tentang pilihan ini di dalam konteks tahun 2021 ini, maka kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam hidup ini. Ada begitu banyak opsi dari masalah-masalah yang kita hadapi yang kadang membuat kita ini bingung pilih yang mana ya, si A, si B, si C, atau yang lainnya. Tapi ingat satu hal, saudara, bahwa pilihan kita akan mempengaruhi masa depan kita. Apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan hari ini, efeknya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi. Hidup itu bicara tentang pilihan. Memang kadang kita salah pilih dan kita menyesal. Tapi memang dalam hidup kadang kita berkata, puji Tuhan untung saya milih ini. Dan itu jadi berkat dalam hidup kita. Tapi namanya orang hidup, dari stage 1 ke stage 2, level yang berikutnya, kita harus terus-menerus diperhadapkan pada berbagai macam pilihan. Dan saya berdoa, kita tidak salah pilih karena Roh Kudus dan firman Allah yang menuntun kita membuat pilihan yang benar. Hari ini, saudara, kita akan melihat sama-sama apa yang harus kita pilih di dalam kehidupan kita supaya kita bisa memperoleh masa depan gemilang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus memilih antara berkat dengan kutuk. Sekali lagi ya saudara, kita harus memilih di dalam hidup ini, kita kepingin menikmati berkat yang sejati dari Tuhan, atau justru kita mau memilih jalan hidup yang kelihatannya nyaman, yang kelihatannya bebas, yang kelihatannya enak, tapi sesungguhnya penuh kutuk di dalamnya. Nah saudara, Musa menyuruh orang-orang Israel untuk memilih antara berkat dengan kutuk. Anda bisa baca ayatnya dengan teliti dalam Ulangan 28, 1-6. Ini bicara tentang berkat. Kalau engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan terjadi di dalam hidupmu. Ya. Atau jika engkau memilih untuk hidup dalam dosa, maka kutuk. Nih, Ulangan 28 ayat 15-19 itu menjadi bagiannya. Nah, sayangnya saudara, orang Israel ternyata lebih memilih hidup di dalam dosa, sehingga kutuklah yang menimpa mereka. Eman, saudara. Padahal mereka ini adalah umat pilihan Allah. Mereka ini sudah melihat berbagai mukjizat besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dilepaskan dari perbudakan Mesir 430 tahun, dipelihara di padang gurun. Tapi, nah ini saudara, orang Israel lebih memilih untuk hidup di dalam dosa. Akibatnya apa? Kutuk dan masalah terjadi. Kita lihat di sini, kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh bangsa Asyur tahun 772 BC. Kerajaan Yehuda yang ada di selatan dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar 586 BC, before Christ. Dan saudara, pada waktu itu Israel menjadi bangsa yang tercerai-berai, diaspora, gak punya negara yang berdaulat lagi. Bahkan saudara, Israel mengalami begitu banyak penganiayaan di dalam sejarah dan dihina antisemitisme
Dan kalau Anda membaca dan menyaksikan di dalam sejarah Perang Dunia Kedua, bagaimana Hitler membantai 6 juta orang Yahudi. Wow, saudara, ini adalah kutuk yang diterima oleh orang-orang Israel ketika mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Mau nggak mau, sejarah mencatat itulah yang terjadi. Nah, begini saudara. Pendeta Derek Prince meringkas kutuk di dalam Ulangan 28 ini sebagai berikut. Yang pertama, kutuk penghinaan. Orang akan menghina kita karena kita nggak berhasil, karena hidup kita penuh dengan celah dan lain sebagainya. Kutuk kurang berhasil di dalam hidup. Ada kutuk kemiskinan, krisis keluarga yang kawin cerai. Kutuk kekalahan, penindasan, kegagalan, berat jodoh, musibah beruntun, dan lain sebagainya. Jadi semua ini, saudara, sudah disebutkan di dalam firman Tuhan. Pilih dalam hidup ini yang sementara, apakah engkau mau hidup di dalam dosa yang ujungnya kutuk, atau hidup di dalam kasih karunia yang ujungnya adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Pilihan ada di tangan saudara. Nah, jika orang dunia menolak kutuk dengan cara diruat atau diganti namanya, orang percaya bebas dari kutuk dosa hanya dengan melekat kepada Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus telah menanggung semua kutuk dosa di kayu salib. Galatia 3:13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Demikian juga Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hari ini saudara, dengar firman ini baik-baik. Jangan kita hidup di dalam dosa, tapi mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung semua kutuk dosa di kayu salib. Jangan jadi Kristen KTP tanpa pertobatan. KTP-mu Kristen, tapi hatimu tidak kenal siapa Yesusmu itu. Saudara, hari ini terima Yesus, buka hatimu, dan undang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Buat keputusan yang penting untuk menjadikan Kristus Raja, Juru Selamat di dalam hidup saudara. Dan saya percaya saudara, berkat karunia dan pengampunan dari Tuhan Yesus boleh melimpah di dalam kehidupan kita dan menghancurkan segala kutuk dosa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Dan setelah Anda ditebus oleh Yesus, melekatlah pada pokok anggur yang benar, Yesus Kristus. Supaya apa? Kita boleh senantiasa berbuah lebat. Amin, saudara. Haleluya untuk firman Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, kita diperhadapkan pada dua gaya hidup yang harus kita pilih. Ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Ada jalan lebar, ada jalan yang sempit. Nah ini, dua macam lifestyle yang sangat bertolak belakang satu dengan yang lain, yang harus Anda pilih di dalam hidup ini. Nah, dengan firman Tuhan bilang begini, Matius 7,
ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena apa? Karena pintu yang lebar, jalan yang luas, itu menuju kepada kebinasaan. Tapi banyak orang yang masuk melalui jalan yang lebar dan binasa. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, lifestyle pintu yang lebar, jalan yang luas, dengan lifestyle anak Tuhan yang pikul salib, yang berjalan dalam kebenaran, di jalan yang sempit, di pintu yang kecil, itu sangat-sangat berbeda. Ya, tapi itulah yang Tuhan katakan, tidak ada jalan ketiga atau keempat. 2 jalan saja, jalan lebar atau jalan sempit, mana kau pilih? Ini ya, apa bedanya? Gaya hidup jalan lebar dan jalan sempit. Gaya hidup jalan lebar, orangnya yang menjalani banyak. Kenapa? Wah, seru di sini, bebas, mau apa aja bisa, nggak ada tuh namanya dosa, santai aja, just do it. Apa yang rasanya enak, lakukan aja, freedom, bebas. Suaranya rame sekali, penerangnya hawa nafsu, nggak ada penyangkalan diri. Tapi saudara, ketika maut menjemput, mereka semua yang ada di jalan yang lebar kaget. Ujungnya api neraka yang sangat mengerikan dan mereka binasa. Tapi jalan sempit, orangnya nggak sebanyak jalan lebar. Karena dibutuhkan komitmen di sini. Dibutuhkan kesetiaan di sini kepada Yesus. Suaranya bukan gemuruh, ketawa-ketawa, cekian, tidak. Suaranya pujian dan penyembahan yang dominan. Ucapan syukur, pengagungan kepada Allah. Penerang jalan sempit adalah firman Tuhan yang menjadi pelita buat kaki kita. Dan orang-orang yang ada di jalan sempit menyangkal diri, pikul salib, dan endingnya bahagia. Karena apa? Mereka mendapatkan surga dan hidup yang kekal. Jadi saudara, di dalam segala hal, itu ada jalan lebar dan jalan sempit. Tinggal Anda mau pilih yang mana. Contoh, rekreasi boleh apa enggak? Boleh. Tapi rekreasi itu ada jalan lebar dan jalan sempit. Ada rekreasinya ke tempat-tempat yang enggak benar, dengan orang-orang yang enggak benar. Ada rekreasinya ke tempat yang alam, yang bagus, yang baik, yang positif. Itu boleh. Ya, terus saudara, bekerja. Ada yang jalan lebar, ada yang jalan sempit. Ada yang caranya benar, ada yang caranya nggak benar, ilegal. Mana kau pilih? Jualan, jalan lebar, nipu ya nggak apa-apa, yang penting cuan. Sikat nggak apa-apa, yang penting cuan. Nimbun nggak apa-apa, sementara orang lain susah nggak apa-apa, yang penting apa? Cuan. Itu dagang jalan lebar. Tapi jalan sempit, dagang, yang penting saya bisa mendapatkan return, saya bisa mendapatkan keuntungan, sambil bisa memberkati orang lain. Nah itu kan beda saudara. Pacaran, jalan lebar, wah penuh hawa nafsu. Pacaran, jalan sempit, menghargai pasangan, menunggu waktu yang tepat sampai menikah. Kan lain saudara. Dari semua hal ini saudara, Anda yang harus memilih. Dan saya berdoa supaya jemaat Aletheia memilih untuk jalan di jalan yang sempit. Karena justru disitulah
penyertaan Tuhan, berkat kasih dan anugerahnya senantiasa menyertai kita sampai kita pulang ke surga nanti. Bisa bilang amin? Haleluya. Nah, kemudian yang ketiga, saudara. Tuhan mau kita memilih antara dua majikan. Matius 6:24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuh perhatikan saudara. Mamon itu berasal dari bahasa Aram yang artinya kekayaan atau rumah harta benda. Tuhan Yesus menjelaskan Mamon itu sebagai keserakahan yang bapaknya adalah iblis yang menuntut seluruh hati manusia dan memisahkan manusia dari Allah. Kalau bosnya Mamon ini, wah, uang, harta, serakah, orang kan melepaskan Tuhan. Itu kata Yesus. Nah, Anda perhatikan saudara, jalan lebar tadi, majikannya siapa? Iblis yang sangat-sangat jahat. Inilah pekerjaan iblis. Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10:10a. Jadi iblis selalu datang untuk menghancurkan, untuk membunuh, mencuri, membinasakan seluruh kehidupan manusia. Iblis tidak pernah memberikan kekayaan itu gratis. Iblis gak pernah memberikan mujizat kesembuhan itu gratis. Karena apa? Semuanya itu ada upahnya. Yaitu apa? Jiwa yang dijual kepada iblis. Saudara, tahun 1620 ada sebuah drama terkenal tulisan dari Christopher Marlowe dari Inggris. Drama ini berjudul Dr. Faust. Siapakah Dr. Faust ini? Dr. Faust ini adalah seorang alkemis, ahli kimia, peramal serta penyihir yang ambisius. Dia sangat kepingin kaya di dalam hidupnya. Karena dia merasa bahwa karirnya selama ini biasa-biasa saja, maka akhirnya Dr. Faust ini menjual jiwanya kepada setan. Dan berkata, saya berikan jiwaku kepadamu, hai setan, supaya saya bisa mendapatkan kekayaan dan kesuksesan luar biasa. Dan betul, setan kasih kepada orang ini 24 tahun yang penuh dengan kesuksesan dan kekayaan luar biasa. Nah saudara, ketika dia menjadi kaya, si Dr. Faust ini mulai senang hidupnya. Dia merasa bangga, dia bisa beli apa saja, dan egonya makin lama makin naik. Tapi tanpa sadar, semua kekayaan yang diberikan oleh iblis itu justru merusak jiwanya. Dan pada waktu sampai pada satu titik, Dr. Faust ini begitu ketakutan sendiri dengan janji yang sudah ia pernah buat dengan iblis, yaitu dia menyerahkan jiwanya. Ketika dia melihat jiwanya semakin hari digerogoti dengan ketakutan, dengan teror, tidak ada damai sejahtera, dia berkata kepada iblis, saya mau akhiri saja perjanjianku denganmu dan ku kembalikan semua kekayaan ini. Apakah bisa? Tidak, saudara. Kenapa? Karena selalu iblis mengincar jiwa
manusia. Dan drama ini, saudara, berakhir dengan kematian dari Dr. Faust yang sangat-sangat tragis dan mengerikan akibat hidupnya disiksa oleh iblis dan dibunuh secara brutal oleh iblis. Ingat, tidak ada makan siang gratis dari iblis. Kalau yang kita sembah, kalau Tuhan kita Mamon, maka hidup kita hancur. Tapi saudara, kalau kita komitmen untuk tetap berjalan di jalan sempit di mana majikannya Yesus Kristus, maka Tuhan sebagai gembala kita yang baik akan menuntun kita dari satu kebenaran menuju kebenaran yang lain. Dari satu kekuatan menuju kekuatan yang lain. Dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Sampai pada kesempurnaannya. Dan ayat ini dikatakan dalam Mazmur 23, sampai aku ada diam di rumah Tuhan selama-lamanya. Yesus, majikan kita yang begitu mengasihi kita, boleh menjadi tempat perlindungan yang aman di waktu susah maupun senang. Di waktu sulit ataupun hidup terasa mudah. Ya. Jadi ini satu hal yang harus betul-betul kita pegang. Mari serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Maka engkau tidak akan pernah menyesal. Haleluya buat firman Tuhan. Nah, yang keempat, saudara. Tuhan mau kita memilih antara dua penjemput di akhir kehidupan. Saudara, nanti di akhir hidup Anda kepingin dijemput malaikat atau roh jahat. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau saya kepingin dijemput malaikat toh, tapi pada kenyataannya banyak orang karena tidak pernah mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk ke dalam kekekalan, ketika sewaktu-waktu hidupnya berakhir, yang menjemput roh-roh jahat yang sangat mengerikan. Bicara tentang kematian, saudara, khususnya di era pandemi ini kita melihat begitu banyak kematian di mana-mana. Memang kematian ini adalah satu fakta yang tidak bisa dibantah. Suka tidak suka, siap tidak siap, setiap orang kalau sudah waktunya ya pasti mati. Nah, kematian itu sesungguhnya adalah bagian daripada kehidupan. Karena apa? Karena semua yang hidup pasti akan mati pada waktunya. Binatang hidup, toh akan mati juga. Tumbuhan hidup, toh akan mati juga. Demikian juga halnya dengan manusia. Tapi ada dua macam kematian di sini. Kematian di luar Tuhan, ngeri, serem. Kenapa? Neraka sudah menanti, panas. Dan yang kedua, kematian di dalam Tuhan, super, indah. Kenapa? Kita punya jaminan keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya, saudara, saya katakan di sini untuk kita renungkan bersama-sama. There's life after life that have to be well prepared before entering. Ada hidup setelah hidup kita di dalam dunia ini, yang sifatnya kekal, itu surga atau neraka, yang harus betul-betul kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam kekekalan itu.
Pertanyaannya, tiketmu itu sudah benar dengan tujuanmu apa belum? Tiket keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Password-nya apa? Yesus Kristus. Saudara, selagi kita masih hidup, selagi kita bisa bernafas dengan baik, selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita, mari pakai hidup ini untuk mempersiapkan diri masuk ke surga. Orang menikah persiapan, orang buka toko persiapan, orang sekolah persiapan, tapi aneh, bin ajaib. Banyak sekali orang yang nggak persiapan untuk masuk ke surga. Itu sebabnya hari ini Roh Kudus mengingatkan kita, siapkanlah dirimu senantiasa. Untuk sewaktu-waktu Tuhan panggil, kita selalu dalam keadaan yang siap untuk masuk ke surga kekal. Nah, Anda perhatikan, saudara, di dalam Lukas 16, Tuhan Yesus menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus miskin yang mati. Nah, orang kaya ini nggak disebutin namanya, karena di mata Tuhan, orang ini tidak mengenal Tuhan. Jadi anonim saja, nothing special about this man. Nah, orang kaya saat mati dijemput roh-roh jahat ke alam maut sengsara kekal. Tapi Lazarus, pengemis miskin yang saat hidup makan remah-remah roti dari meja orang kaya itu, dijemput malaikat untuk masuk ke pangkuan Abraham, atau yang sekarang kita kenal dengan surga. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa Lazarus itu masuk ke pangkuan Abraham, tempat yang permai, surga yang kekal? Apa karena dia miskin? Bukan. Tapi karena ia mengenal Allah dan Allah mengenal Lazarus itu. Itu sebabnya disebut namanya Lazarus. Orang kaya jenenge sapa ora ngerti karena Tuhan tidak kenal dia. Tapi karena Tuhan mengenal Lazarus ini, meskipun dia miskin di dunia, ketika dia mati, dijemput masuk ke pangkuan Abraham, dan di sanalah sukacita besar menanti. Nah, saudara, ini satu gambar yang saya temukan berbicara tentang poin yang saya tekankan saat ini. Ini pemandangan di deathbed. Dan ketika orang yang sedang sekarat ini hampir mati, lihat ada dua macam penjemput ini yang akan datang. Ini menjadi gambaran buat kita semua. Anda mau dijemput malaikat-malaikat atau roh-roh jahat. Tergantung dari sikapmu dan pilihanmu ketika engkau masih hidup. Firman Tuhan mengatakan begini, Ibrani 9:27, manusia ditetapkan untuk mati sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Wahyu 14:13, berbahagialah orang mati yang matinya di dalam Tuhan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Saudara, orang mati di dalam Tuhan dikatakan bahagia. Kenapa? Yang jemput malaikat-malaikat. Dan malaikat itu akan membawa orang percaya sampai ke surga dengan selamat. Mazmur 116:15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya pernah mendengar kesaksian seorang jemaat ketika ia ada di ICU di antara hidup dan mati. Itu teman-temannya yang ada di ICU itu sedang meregang nyawa. Ketika dia menoleh, ada seorang yang rohnya mau terangkat dan ada sinar yang begitu indah menghampiri orang itu. Dan malaikat menyambut dia untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal
di surga. Dia tahu ini orang Kristen, orang percaya. Tapi di sisi pojok yang lain, dia melihat keluhan, tangisan, jeritan, penuh ketakutan dari seseorang di pojok sana yang dia tahu tidak mengenal Allah. Dia menghadapi sakaratul maut dengan ketakutan luar biasa. Kenapa? Tidak dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan, tapi roh-roh yang jahat. Jadi saudara, kalau saya katakan ya ICU, singkatan lainnya adalah I see you. Aku melihat penjemput-penjemputku. Nah, saya berdoa, jika waktunya tiba, kita semua dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan yang membawa kita pada sukacita kekal ke surga. Amin, saudara. Nah, ini yang disebut, saudara, dengan NDE, Near Death Experience. Itu ada ilmunya, ada penelitiannya juga. Dan saudara, ini saya kasih satu ayat tentang Rahel yang menjelaskan ketika seseorang itu hendak menghembuskan nafas terakhir, itu rohnya itu bangkit keluar dari tubuhnya. Kejadian 35:18. And as her soul was departing, ya, terjemahan lain, for she, Rachel, was dying. Terjemahan Indonesia, ketika Rahel hendak menghembuskan nafas setelah mati, ya, soul was departing. Jiwanya itu meninggalkan tubuhnya yang terbujur kaku. Nah, saudara, kalau kita mempelajari tentang near death experience, ini scientific, saudara, dan juga dikuatkan dengan bukti-bukti dari firman Tuhan juga ada. Anda bisa baca-baca sendirilah. Namun secara umum, ketika seseorang itu hendak meninggalkan raga, yang terjadi seperti ini, saudara. Yang pertama, seseorang kan merasa sangat tenang, damai, dan tidak sakit lagi. Yang orang yang tahu bahwa dia sudah selamat, dia akan merasa rileks, tenang, santai, tidak terasa sakit lagi. Lalu rohnya keluar dari tubuh, sampai dia di langit-langit melihat dirinya sendiri. Oh, itu tubuh saya. Lalu berjalan melewati lorong gelap yang ujungnya putih bersinar. Di sana ia berjumpa makhluk yang begitu cerah sinarnya, yang memancarkan damai dan kasih. Dan ketika itu dia merasa seluruh hidupnya, masa lalunya diputar ulang. Seperti film. Nampak juga orang-orang yang telah mati duluan, yang telah menanti dia di surga. Sampai di situ dia menjumpai point of no return, batas yang tak terlewati. Dan biasanya orang yang kembali hidup, dia mendengar suara, belum waktunya engkau kembali ke dunia untuk memberitakan apa yang engkau lihat. Dan itulah yang terjadi. Nah, saudara, intinya adalah mari kita persiapkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, mengiring Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan tempat kekal yang terbaik. Ini kita masuk pada nomor yang kelima, memilih antara dua tempat kekal. Yang pertama adalah neraka, dan yang kedua adalah surga. Kalau pilihan kita ini benar, maka endingnya kita akan menikmati surga yang kekal, di mana kita akan bahagia selama-lamanya bersama dengan Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita semua. Saya dorong kita semua, saudara-saudara, jangan sia-siakan hidup ini hanya untuk mengejar hal-hal duniawi yang fana. Tapi kejarlah hal-hal yang rohani. Kasih waktu khusus buat Tuhan.
cari perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya kita semua akan bersatu dengan Tuhan Yesus di surga kekal selama-lamanya. Dan ketika kita masuk sana, Tuhan Yesus memeluk kita dan berkata, "Welcome home, my son. Welcome home, my daughter. Engkau telah menjaga imanmu sampai finishing well." Inilah super happy ending buat kita semua yang memilih untuk setia, memilih untuk pikul salib. Dan Tuhan memberikan kepada kita surga yang kekal. Amin. Jadi kesimpulannya apa? Hati-hatilah di dalam memilih 5 hal-hal ini di dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan berkat. Yang pertama, kita harus memilih antara berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Kita harus memilih antara 2 gaya hidup. Pilihlah gaya hidup yang senantiasa berjalan di jalan yang sempit, karena itu ujungnya adalah surga kekal. Yang ketiga, pilihlah antara 2 majikan. Mau ikut Tuhan Yesus atau ikut setan, ikut iblis, ikut dunia. Pilihlah ikut Yesus, karena hanya dialah sumber kekuatan, sumber sukacita di dalam kehidupan kita yang sejati. Pilihlah juga antara 2 penjemput di akhir kehidupan. Pilihlah hidup di dalam Yesus supaya malaikat-malaikat Tuhan menjemput kita di ujung kehidupan kita dan membawa kita masuk ke surga yang kekal. Ini yang kelima, pilih di antara 2 tempat kekal. Kalau saya kepingin masuk ke surga, saya berdoa Anda pun memilih untuk masuk ke surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya, sukacita dan berbahagia. Akhirnya, saya berdoa supaya firman ini boleh menjadi panduan kekuatan bagi kita semua untuk tetap memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Kami sangat membutuhkan tuntunan dan penyertaan-Mu, Yesus, di dalam hidup kami semua. Ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi setiap hari. Tapi kami percaya Engkau Yesus adalah gembala kami yang begitu mengasihi dan melindungi kami semua. Bahkan melewati lembah kelam sekalipun, tongkat gembala itu menuntun kami melewati semua tantangan hidup dengan berani. Dan Tuhan senantiasa boleh memberikan kemenangan buat kami semua. Kami tidak fokus kepada sakit penyakit, kami tidak fokus kepada hal-hal yang buruk, tapi kami fokuskan mata hati pikiran kami memandang kepada Yesus yang adalah sumber kekuatan kami, sumber berkat dan kemenangan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya melewati suka dan duka, lembah yang kelam sekalipun, atau gunung yang tinggi sekalipun, Tuhan tetap menyertai kami karena Engkau adalah Allah Immanuel. Yang sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah menerima kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Yang usahanya, pekerjaannya susah, terdampak, Tuhan tolong, Tuhan peliharakan, Tuhan bangkitkan kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya berkat kami yang sejati datangnya dari Engkau. Asal kami terus berjalan di dalam kebenaran, asal kami terus rajin bekerja, rajin untuk berusaha, kami percaya Tuhan yang peliharakan kami semua dan kami tidak akan minta-minta. Terima kasih Yesus, terima kasih. Buat yang sekolah, yang studi masih online, Tuhan yang menolong juga. Tuhan yang memberikan kecerdasan buat anak-anak kami, supaya mereka boleh tetap tekun dan setia melewati semua proses ini.
yang sedang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Tuhan, hiburkan mereka. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak perkara di dalam dunia ini yang tidak bisa kami jelaskan satu persatu. Karena itu adalah kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau walau apapun yang terjadi, karena kami tahu endingnya adalah surga yang kekal buat kami semua orang percaya. Kami percaya Tuhan, menjalani hari-hari yang penuh tantangan ini, Roh Kudus memberikan kami kekuatan ekstra, perlindungan ekstra buat kami, seluruh keluarga besar kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna boleh senantiasa menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat kasih anugerah dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat!